teman-teman semua, tidak terasa ternyata sudah hampir 7 tahun kita ditemani NetBeans versi 8. Saya pikir ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk mengupdate tool kita ini. Bukan semata karena jadulnya tool kita ini, tapi karena memang setelah dievaluasi, NetBeans 8 ini belum bisa mengoptimalkan atau belum bisa mengembangkan sisi sintesis dari mahasiswa yang sedang belajar. Seperti kita ketahui bahwa dalam pemrograman, sintesis ini merupakan sesuatu yang diperlukan. Sementara tool kita ini terasa berat kalau dipakai untuk mengasah kemampuan sintesis mereka. Kenapa? Karena NetBeans yang kita pakai selama ini murni hanya merupakan IDE. Jadi tidak ada tool khusus yang memang ditujukan untuk mengasah daya sintesis. Maksudnya begini, kalau toh mahasiswa dipaksakan untuk mensintesa komposisi dari program yang sedang dia buat, maka penyusunan program mereka akan lambat. Hal ini disebabkan oleh beratnya proses kompilasi atau proses running dari suatu project. Nanti akan kita simulasikan kebiasaan-kebiasaan mahasiswa dalam menyusun project yang seharusnya itu disintesis dari hasil dekomposisi yang sudah mereka pecahkan. Jadi sudah ada komposisi gitu kan. Nah, oleh karena beratnya proses kompilasi ini menyebabkan mereka harus melakukan proses sintesis atau membangun bagian-bagian dari bangunan proyek itu secara serentak demi menghemat waktu kompilasi. Padahal program itu menurut saya bisa diibaratkan seperti bangunan. Jadi kalau mau dibangun itu seharusnya dari pondasi, kemudian dinding-dindingnya, baru atapnya. Tapi karena terpaksa, akhirnya demi menghemat waktu, sekali kompilasi semua selesai, maka proses pembetulan kode program yang salah biasanya dilakukan sekaligus. Oke, ini ada satu bahan draft kode program yang sengaja saya buat salah untuk memberi gambaran mengenai komparasi kita menggunakan IDE yang biasa dan tools yang baru akan kita terapkan di ini. Seperti apa? Ya, ini saya siapkan dulu draft dari kode program itu yang sebagian memang sengaja saya buat salah. Kalau analogi yang saya buat yang menyamakan proses pembangunan rumah sebagai analogi dari proses penyusunan kode program ini benar, pasti sukar membayangkan bagaimana kita membangun rumah serentak, pondasi, dinding, dan atap dalam satu waktu. Ini kenyataannya kan tidak bisa. Jadi pasti mau tidak mau secara real itu ya harus pondasinya diselesaikan dulu, baru nanti dindingnya selesaikan dulu, dan terus atapnya. Apa itu pondasi dari kode program? Ya pasti kalau di pemrograman OOP kita tahu kita harus membuat atau mendefinisikan kelas. Kelasnya sudah beres. Nanti baru bisa kita pakai untuk membuat objek. Nah, kalau objeknya sudah siap, baru nanti bisa kita olah objek itu dengan data-datanya. Nah, seharusnya analogi itu
tepat. Oke, saya beri ilustrasi sekarang. Saya punya draft dari kode program yang sengaja saya buat salah. Seperti ini draft kode program itu. Ini memang sengaja tidak saya buat konstruktornya di sini ya. Dan itu nanti akan ketahuan ketika ingin dipakai sebagai bahan membuat objek. Nah, ketika membuat objek, ini mentok di sini ya, ada new MHS begitu. Tapi di sini tidak ada konstruktornya, sehingga akan error. Jadi yang kuning ini warning, kemudian yang merah ini adalah error. Yang harus disempurnakan atau dibetulkan. Ini juga error. Ya, kadang kan seperti ini ya. Mau nyetak gitu, lupa dengan tanda petiknya. Oke, jadi ini bertahap. Harus dibetulkan. Tapi oleh karena menggunakan compiler, maka proses pembetulannya biar efektif ini langsung jadi satu gitu ya, jadi satu waktu. Ini tambahkan konstruktor, terus yang sudah ketahuan ini ada penambahan elemen list gitu ya. Nah, ternyata kurang new, kelasnya apa begitu. Tambahkan juga di sini. Terus yang terakhir dikira lupanya itu hanya pada petiknya, sehingga ini diberi petik. Tapi ternyata nanti kalau dikompilasi masih ada lagi salah. Jadi ini perlu 3 tahap dalam proses membetulkan kode program. Nah, ini kan sebenarnya merupakan sintesis, ya kan? Sintesis dari bangunan program itu. Demi menghemat waktu, semua kode program dituliskan gitu ya. Tentu saja ini nanti pada bagian-bagian di kode program yang bersesuaian. Tulis semua, dikompilasi, karena kompilasinya lama, akhirnya sekalian yang sudah ketahuan error itu akan sekaligus dibetulkan. Kalau ada mahasiswa yang sabar banget gitu ya, dia buat dulu kelasnya, setelah kelasnya bener gitu ya, terus dia baru membuat kode-kode untuk membuat objek. Wah, ini luar biasa. Biasanya karena ngompilnya lama, terus sekaligus seperti ini. Oke, sekarang kita praktekkan dengan NetBeans. Ya, sudah nampak di layar NetBeans-nya. Ini saya sudah menggunakan NetBeans yang versi terbaru ya, 12.6. Kemudian Java-nya menggunakan JDK 9. Pasti kalau kita hanya menggunakan IDE, belum menggunakan tools yang nanti mau kita coba juga gitu ya, itu ketika mau membuat program ya harus membuat new project begitu, kemudian kita pilih proyek mana jenisnya gitu ya yang tepat, kemudian next. Misalnya ini coba cara lama gitu aja. Udah jadi proyeknya. Terus kita harus membuat kelasnya gitu kan sebagai pondasi. Kemudian kita pilih Java class. Ini tadi namanya MHS. Terus finish. Baru di sini kita sisipkan kode-kodenya. Nah, tadi ada atribut dan ada metodenya. Nah, biar cepat ini saya kopas saja gitu ya. Oke, ini persis seperti yang kolom pertama tadi. Ini sudah oke, tidak ada kesalahan. Walaupun ada yang terlupakan kan begitu. Terus kita kembali ke main kelasnya di sini ya, yang secara default sudah dibuatkan. Nah, karena sudah ada kelas atau sudah ada definisi kelas, maka kita bisa sisipkan di void main ini kode-kode yang dibutuhkan untuk membuat objek. Nah, ini ya, kita mau membuat list, release. Terus ini percobaan gitu, percobaan betul tidaknya membuat objek sekaligus mengisikan datanya. Terus ini
kita cetak kalau nanti sudah berhasil. Ya, karena kepotong, ini di enter saja di sini. Ya, taruh di bawahnya. Oke, ini sudah ketahuan kalau ada kekurangannya karena ada tanda seru ini ya kan. Oke, yang pertama ini kita selesaikan. Oke, ini dengan Alt Enter HIN-nya akan keluar. Nah, karena mau buat release ya pasti harus ada import. Oke. Nah, sudah ada importnya di sini sehingga ini tidak salah. Kemudian nah ini karena main Kopas ya. Ini ada tanda petik yang kelebihan. Oke. Ini juga kelebihan. Ini kelebihan. Nah, kelihatannya sudah benar, tapi ternyata ini ditolak ini. Pasti ini ada sesuatu ini. Ya kan, ada sesuatu. Ini juga ada errornya. Nah, anggap saja sadar kalau ini mau ditampilkan tuh harus ada petiknya. Betulkan sekalian gini. Nah, ini sudah dibetulkan masih salah juga gitu kan. Masih salah juga. Oke. Karena ini nanti gampang, ya sudah anggap saja nanti selesaikan belakangan. Jadikan komentar dulu. Yang penting ini benar. Ini ada tanda seru. Incompatible types string cannot be converted to int. Ah ya jelas ini ya. Ini karena FPA ini kan kelasnya MHS. Nah, sedangkan ini string, ini integer juga gitu kan. Nah, jadi ini mengingatkan kalau mau menambahkan elemen mestinya ada ya ininya dulu. Jadi ini dimasukkan di dalam kurung sini. Ya, begini. Terus tutup kurung. Nah, ini seharusnya sudah benar, tapi kenapa ini malah sekarang tandanya sama? Berarti ada sesuatu yang salah di definisi kelasnya. Ya. Ini akan menyadarkan bahwa di dalam kelas itu perlu ada konstruktornya. Jadi kembali lagi ke kelas MHS. Di sini harus diberi konstruktor. Public MHS string n kemudian in o misalnya begini. Hanya memasukkan n ke nama dan memasukkan u ke umur. Ya. Ini seharusnya sudah oke. Ya, sudah oke. Terus di run. Ya, harus sabar menunggu. Sukses. Baru sekarang mencoba kenapa ini ya masih error gitu. Padahal sudah diberi petik. Nah, jadi ingat kalau di Java itu tidak menggunakan koma, tapi menggunakan plus. Ini juga sekaligus diganti dengan plus. Nah, setelah benar, baru di-compile lagi. Ini seharusnya nanti akan menampilkan elemen ke 0 dari FPA, yaitu anti dan umurnya 11. Kalau ini hanya untuk uji coba saja ini ya, yang baris ke-22. Coba ini di run lagi. Nah, anti berumur 11. Ini kalau menggunakan versi IDE. Jadi proses pembetulan dari pondasi sampai atapnya itu kadang dilakukan sekaligus. Jadi ini sintesanya itu sintesa yang dilakukan secara simultan bareng-bareng gitu kan antara beberapa bagian yang nanti akan dibangun menjadi satu. Beda masalahnya kalau kita menggunakan tools yang disebut dengan shell. Nah, di NetBeans versi 12.6 dan Java-nya JDK 9, ini sudah ada fitur atau tool Java
Cell. Ya, sebenarnya ada juga di command prompt-nya, tapi karena di NetBeans-nya sendiri sudah ada dan dipakai itu cepat, maka disarankan sekaligus saja buka menggunakan NetBeans. Nanti hasil melakukan sintesa, membangun bagian demi bagian di sel itu bisa dikopas, salin tempel secara langsung ke NetBeans. Tidak usah berpindah dari Java Shell yang ada di command prompt ke NetBeans. Ya, enaknya ini, karena ini ada tools, kemudian open Java Platform Shell. Nah, bisa di sini. Untuk menghilangkan kerumitan, maka proyek-proyek itu bisa ditutup lebih dulu. Nah, nanti kalau mau dikopas, mau disalin tempel, baru bisa membuat proyeknya. Oke, sekarang seperti ini gambaran melakukan sintesa bagian demi bagian satu persatu, bukan sekaligus. Ini biar tidak menambah rumit, tutup dulu ya semua proyek, close all projects. Nah, sekarang konsentrasi di bagian sel saja. Oh ya, tadi sempat menyebut di command prompt atau di terminal itu juga ada Java Shell. Seperti apa sih? Ya, boleh saja kalau memang tujuannya belum ingin dikopas ke NetBeans, pakai sini juga no problem. Java Shell, JShell. Nah, ini sudah ada. Jadi ini bisa dicoba, misalnya integer umur. Nah, ini umur sudah didefinisikan sebagai integer, sehingga umur bisa diisi dengan nilai 11 misalnya. Demikian juga dengan nama, misalnya string nama. Nama diisi dengan Nami misalnya. Nah, ini sudah masuk. Jadi ketika kita tanyakan umurnya berapa, dengan umur begitu sudah keluar. Namanya siapa dengan nama begini juga sudah keluar. Mau dipakai dengan print juga bisa. System out print nama begini ya. Oh, kecil nama begini. Ya, sudah bisa keluar. Jadi tidak usah menunggu proses kompilasi yang memakan waktu. Cuman kalau di Java Shell yang ada di terminal ini ruginya adalah tidak ada tooltips ya, tidak ada hints-nya. Jadi autocomplete-nya tidak ada. Lain masalahnya yang akan kita coba nanti. Kita mencoba dengan Shell yang ada di NetBeans. Maka NetBeans nanti akan bisa memberi rekomendasi kepada kita. Apa yang bisa dipilih misalnya, nanti bisa keluar. Dia juga punya memori untuk mengingat apa yang sudah pernah diketikkan, misalnya kalau mau direvisi. Oke, kita sekarang ke sana. Kita mau mencoba Java Shell yang ada di NetBeans. Oke, kita kembali ke Java Shell yang merupakan salah satu tools di NetBeans. Oke, ini kita mau coba dari pondasinya dulu ya. Kita buat definisi kelasnya dulu. Kita main kopas, ini juga bisa kita kopas. Nah, ini sudah masuk ya. Langsung saja mencobanya dengan enter. Nah, ini cepat sekali. Created class MHS. Kelasnya sudah bisa dipakai. Kemudian mau mencoba untuk membuat objek dengan definisi kelas itu. Oke, ini ya. Main kopas juga, salin tempel juga. Ini sudah ada MHS, objeknya env, kemudian new MHS, anto begini. Ini coba di enter. Ada errornya. MHS, env, kenapa error gitu kan? Padahal ini sudah oke ini. Membuat MHS baru, kemudian ini namanya dan ini umurnya. Pasti ada yang salah di definisinya kan gitu. Nah, ini kita bisa ambil lagi yang tadi dengan tanda panah naik. Nah, ini bisa kita ambil yang tadi kan ini ya. Definisi kelasnya tadi bisa kita revisi. Ya, ini seharusnya mengingatkan kalau tadi belum ada konstruktornya. Jadi ini perlu konstruktor. Ya, public MHS begitu. Ini namanya N,
kemudian umurnya U. Dan di sini tinggal sisipkan perintah untuk memasukkan N ke nama dan U ke umur seperti ini. Jadi apa yang tadi sudah di run itu masih bisa dipakai. Terus sampai posisi terakhir, kemudian di enter. Nah, replace kelas MHS. Jadi kelas MHS sebelumnya sudah di replace. Kemudian baris yang dipakai untuk membuat objek bisa dipanggil lagi. Ya ini kan, panggil lagi seperti itu. Dan ternyata ini tidak ada tanda serunya, berarti ini oke. Enter saja. Nah, sudah ada nih ya. Kalau si INF ini sudah berupa objek. Jadi misalnya mau dicoba INF, kemudian metodenya apa atau atributnya apa bisa di titik. Nah ini yang tadi dimaksudkan sebagai hint. Ya, autocomplete. Jadi kalau misalnya mau coba get nama begini, tinggal enter saja. Get nama. Ini seharusnya akan muncul Anto. Nah, Anto ini sudah muncul. Jadi sudah benar nih. Sampai sejauh ini sudah benar. Sekarang tinggal lanjutkan untuk buat objek yang menggunakan MHS. Objeknya bernama FPA. Release dari MHS. Nah, seperti ini perintahnya. Ini tinggal di enter. Oke, FPA sudah siap untuk menerima elemen-elemen gitu. Nah, tadi sudah ada perintahnya juga untuk menambahkan elemen pertama gitu ya dengan add gitu kan. Dan tadi percobaan pertamanya salah. Oke, ini langsung ketahuan kalau error. Ini misalnya dibetulkan begini kan. Oh, ini masih error ini. Ini ada serunya ini error. Jadi kalau di enter ya pasti error gitu kan. Diulang lagi gitu kan. Diulang. Oh iya, ini karena belum ada membuat konstruktornya gitu kan. New MHS begini. Enter. Nah, sudah benar nih. Jadi sudah ada tambahan. Jadi kalau mau diperiksa misalnya dengan FPA, kemudian get, indeks pertama itu kan 0 ya, 0. Kemudian di sini lanjutkan misalnya get nama. Ini seharusnya sudah ada nama yang muncul nanti, yaitu anti. Nah, anti muncul. Kalau mau dicoba lagi misalnya dengan print system. Misalnya mau dibuat pura-pura salah seperti tadi, kemudian berumur, ini kan error. Ya, error. Oh iya, berumurnya belum dikasih tanda petik. Tinggal panggil saja yang tadi dengan panah naik. Ini berumurnya nanti diberi petik, kemudian taruh di baris paling belakang, enter. Masih error juga gitu kan. Oh iya, jadi ingat ya, kalau errornya itu seharusnya bukan koma, tetapi tambah. Tanda error di sini sudah hilang. Jadi ini kalau di enter seharusnya ada output. Nah, ada outputnya. Anti berumur 11. Kalau kita ingin melihat kode-kode program yang sudah di run dengan benar di sini, tinggal garis miring list. Nah, ini adalah kode-kode program yang tadi di run dengan benar. Kalau ada kode yang sama, maksudnya, misalnya sama-sama mendefinisikan kelas, maka yang berlaku terakhir gitu ya, yang di list di sini. Jadi ini, nah ini nanti bisa dikopas gitu kan. Tentu saja 2.2-nya tidak perlu. Ini bisa dikopas kalau mau membuat project. Dengan cara seperti ini, proses sintesa, komposisi dari kode-kode program itu bisa dilakukan secara bertahap. Tentu pemahaman yang sedang belajar memprogram juga akan mudah karena tidak dijejali dengan banyak hal, banyak konsep, atau banyak error dalam satu waktu yang disebabkan oleh lamanya proses kompilasi kalau menggunakan IDE.